Kalau tidak dapat dikreditkan, otomatis perusahaan tersebut membayarkan pajak lebih besar daripada dapat dikreditkan. Ya, betul ya. Jawabannya rugi. Nomor 002. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Sebentar. Silakan. Andika Prasetyo. Manakah di bawah ini yang termasuk hierarki hukum pajak yang paling tinggi? Yang paling A. Undang-Undang, B. Undang-Undang Dasar, C. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, D. Peraturan Menteri Keuangan, E. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Yang paling tinggi itu Undang-Undang, Pak. Yang A. Yang A. Jawabannya Andika Ya. salah ya. Silakan yang lain. Nida, dibaca lagi pertanyaannya. Nomor 2, soalnya itu, manakah di bawah ini yang termasuk hierarki hukum pajak yang paling tinggi? Itu jawabannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Jawabannya salah. Sekar. Manakah di bawah ini yang termasuk hierarki hukum pajak yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Yang A, huruf apa? Yang B, Undang-Undang Dasar. Jawabannya betul ya. B, Undang-Undang Dasar. Nomor 3. Nomor 2 itu kalau misalkan ngomongin hukum, paling tinggi mau hukum apapun ya, hukum pidana, hukum perdata, termasuk di dalamnya hukum pajak, paling tinggi pasti Undang-Undang Dasar. Kita udah pernah bahas dulu, Undang-Undang Dasar juga mengatur tentang pajak. Nanti diturunkan dengan undang-undang, nanti diturunkan dengan keputusan Menteri Keuangan, keputusan Presiden, peraturan Presiden, terus ke bawah gitu ya. Hierarkinya sama. Ya, itu untuk soal yang kedua. Silakan ya kalau mau ada yang ditanyakan, nomor 1, nomor 2, atau yang lain bisa disampaikan. Oke, berikutnya soal ketiga. Soal ketiga, nah ini. Pebi, silakan. Soal nomor 3, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam karakteristik PPN kecuali A. PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi luar negeri, B. dipungut menggunakan struk penjualan, C. dipungut menggunakan struk pembelian, D. dihitung menggunakan metode pengurangan tidak langsung, E. pajak subjektif. Jawabannya A. PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi luar negeri. Nomor 3 jawabannya A kamu ya? Jawabannya ya, salah. Masih salah. Silakan. Vina Fitriana. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam karakteristik pajak kecuali A. Pajak dikenakan sebagai pajak atas konsumsi luar negeri, B. dipungut menggunakan struktur penjualan, C. dipungut menggunakan struktur pembelian, D. dihitung menggunakan metode pengurang tidak langsung, E. pajak subjektif. Pak. Jawabannya E. Pajak subjektif. Jawabannya salah ya. Alia.
Jawabannya D, Pak. Jawabannya apa? D. Apa itu, Dihitung D? menggunakan metode pengurangan tidak langsung. Ya, betul ya. Jawabannya D. Jadi kalau di sini saya udah kasih bold ya. Jadi kalau misalkan ini tidak negatif, kecuali juga negatif, berarti yang ditanyakan itu positifnya atau yang termasuk. Begitu. Memang soalnya sedikit mengecoh ya. Oke, sekarang soal 4. Untuk soal 4, silakan tulis dulu namanya, nanti soalnya diperlihatkan ya. Ada yang mau coba? Soalnya udah saya sebagian besarnya udah saya bahas minggu lalu ya. Jadi kalau minggu lalu masuk dan memperhatikan biasanya bisa. Ada yang mau coba? Soal 4. Ayo, silakan. Regen, silakan. Siap ya Regen ya? Ini pertanyaannya. Siap, Pak. Dibaca dulu. Bukti pajak telah dibayar adalah A. Adanya faktur penjualan, B. Adanya faktur pembelian, C. Adanya faktur pajak, D. Adanya nota pajak, E. Adanya retur pajak. Jawabannya menurut Regen, C. Pak. Adanya faktur pajak. Adanya faktur pajak. Jawabannya betul ya. C. Adanya faktur pajak. Bukti pajak telah dibayar. Maksud pajak di sini PPN ya, karena kan kita lagi bahas PPN. Regen 20. Wah, poin pertama Regen ya selama 9 pertemuan. Oke, soal 5, silakan. Ajeng Nur Aini, silakan. Siap, Ajeng mana Ajeng? Iya, Pak. Ya, siap ya Ajeng ya. Ini pertanyaannya. Silakan dibaca, kemudian dijawab. PPN yang dibayarkan kepada negara adalah PPN masukan. Dibaca dulu ini namanya pilihannya. Oh, PPN yang dibayarkan ke negara adalah A. Pajak masukan, B. Pajak keluaran, C. Pajak masukan dan pajak keluaran, D. Semuanya benar, E. Semuanya salah. Terus Menurut Ajeng jawabannya A. Pajak masukan. Pajak masukan. Jawabannya ternyata salah ya. Silakan tulis dulu namanya. Vivi. Silakan Vivi. Dibaca dulu pertanyaannya, kemudian dijawab. PPN yang dibayarkan kepada negara adalah A. Pajak masukan, B. Pajak keluaran, C. Pajak masukan dan pajak keluaran, D. Semuanya benar, E. Semuanya salah. Jawabannya adalah B. Pajak keluaran. Pajak keluaran. Yakin, Vivi? Ya. Ya, jawabannya betul ya. Jawabannya betul. Pajak keluaran.
Vivi 31. Nomor 5 ini sebenarnya agak-agak rancu ya pertanyaannya. Karena bilangnya yang dibayarkan. Jadi jawabannya itu kemungkinannya ada 2 ya. Yang pertama B, pajak keluaran. Yang keduanya C, pajak masukan dan pajak keluaran. Tapi kalau kita lihat ya pembahasan kita minggu lalu, yang dibayarkan kepada negara itu sejatinya adalah pajak keluaran. Kenapa? Karena orang yang menjual itu dititipi PPN oleh pembeli. Jadi misalkan Vivi beli HP gitu ya, di dalamnya ada PPN-nya. Nah, PPN yang dibayarkan oleh Vivi itu dititipkan kepada penjual untuk dibayarkan kepada negara. Jadi yang dibayarkan oleh negara itu pajak keluaran, gitu sebenarnya. Kemudian untuk mengurangi pembayaran pajak keluaran yang dilakukan oleh penjual bisa berkurang dengan adanya pajak masukan. Jadi kalau misalkan masih ingat pertemuan lalu pajak masukan itu seperti voucher diskon. Gitu ya, yang mengurangi pajak yang harus kita bayar. Gitu. Silakan lanjut ke soal yang ke-6. Soal yang ke-6, Feby, silakan. Siap, Feby? Siapa? Kamu kebiasaannya selalu cepat tapi suka ini ya. Oh. Suka salah terus ya. Coba sekarang ya, semoga benar ya. So, nomor 6. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka terjadi kondisi A. kurang bayar, B. lebih bayar, C. nihil, D. diskon pajak, E. bunga pajak. Pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, berarti lebih bayar, Pak. Apa lebih bayar? Coba direnungkan lagi nih, direnungkan lagi. Kurang bayar, Pak, kurang bayar. A atau B nih? Saya mau kunci nih jawabannya nih. Kurang bayar deh. Enggak lebih bayar? Enggak, kurang bayar. Kurang bayar aja. Jawabannya betul ya, A, kurang bayar ya. Akhirnya ya. Yep. Feby termasuk yang rajin ya menjawab, tapi rajin juga salahnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berapa? Soal 7. Soal 7. Di sini yang pertamanya Alia, yang keduanya Nida. Tapi karena Alia dan Nida udah banyak ya, kita berikan kesempatan kepada Andika. Iya, Pak. Sebentar. Mana ya? Ini. Nomor 7 ya, Andika. Ya, kita ke bawahin dulu biar. Silakan. PPN yang dipungut adalah A. pajak masukan, B. pajak keluaran, C. pajak yang dipungut, D. pajak yang diperoleh, E. pajak yang dibayar. Jawabannya B. pajak keluaran. Yakin? Coba direnungkan dulu ya. Isi salah. Pajak yang dipungut adalah yakin, Pak?
Pajak apa tadi jawabannya? Pajak yang dipungut adalah pajak keluaran, Pak. Pajak keluaran. Nomor Yang B. ya, betul ya. Jawabannya B, pajak keluaran. Andika. Tuh jawabannya Andika. Waduh. Benar juga nih Andika. Pertanyaan apa? Poin pertama ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 di saya yang paling pertama adalah Jihan. Ada Jihan? Ada, Pak. Oke. Siap ya. Nomor 8. Silakan. Jika jumlah pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka terjadi kondisi A. kurang bayar, B. lebih bayar, C. nihil, D. diskon pajak, E. bunga pajak. Jawabannya B. lebih bayar. Yang benar. Benar. Mau berubah nggak? Jadi Nggak. nih, lebih bayar aja. Lebih bayar aja? Iya. Ya, betul ya. Jawabannya lebih bayar. Itu kebalikannya dari yang soal nomor 6. Ya. Gampang ya. Nomor berikutnya ya. Kita silakan. Soal ke-9. Siapa nih? Ntar ya kita lihat paling atas. Soal 9. Ajeng Nur Aini, silakan. Ada Ajeng? Iya, Pak Hadir. Oke. Silakan nomor 9. Pajak yang bisa dikenakan pajak masukan, B. pajak keluaran, C. pajak masukan dan pajak keluaran, D. pajak nihil, E. pajak lebih bayar. Jawabannya A. pajak masukan. Pajak masukan. Benarkah? Mau ganti nggak? Kayaknya ada yang salah deh. Yang bisa dikreditkan enggak, kayaknya itu. Jawabannya A aja. Ya, A aja. Oke, kalau gitu berarti jawabannya benar ya. Ajeng 22. 22. Oke. Kayaknya Ajeng juga kayak Pebi ya, rajin menjawab ya, tapi rajin juga ya. Salahnya ya. Oke, terakhir ya kita kasih soal ke-10. Kita lihat soal ke-10. Oh, Ajeng lagi ternyata. On fire nih Ajeng ya. Kita lihat ya. Sekarang benar atau salah nih. Nomor 10. Silakan. Soal terakhir. Berikut ini adalah transaksi pembelian yang dapat dikreditkan kecuali A. pembelian bahan baku, pembelian mesin, C. pembelian pesawat oleh perusahaan penerbangan, D. pembelian peralatan, E. pembelian kapal pesiar oleh perusahaan pembuatan kaos. Jawabannya A. pembelian bahan baku. Yakin? Iya. Ya, ternyata jawabannya Ajeng masih salah. Kita lihat setelah Ajeng. Setelah Ajeng di sini Alia ya. Kita skip dulu ya. Biar tidak ada kecemburuan sosial.
Kemudian di sini yang ketiganya Sekar. Silakan Sekar. Berikut ini adalah transaksi pembelian yang dapat dikreditkan, kecuali jawabannya C. Bukan. Itu nanya apa jawaban? C bukan. Jawaban. Kenapa kamu punya 2 zoom-nya? Jawaban Sekar itu ternyata masih salah ya. Masih salah ya. Kayaknya kamu belum bangun ya Sekar ya, atau belum sarapan, biasanya suka bego ya kalau pagi-pagi. Salah sih ya, perencanaan pajaknya pagi-pagi ya, harusnya agak siangan ya biar kamu agak pinteran ya. Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Siapa nih setelah Sekar? Vivi. Vivi, apa jawabannya? B. Pembelian mesin. Apa tadi, sorry, pembelian mesin? Itu bukan jawaban kamu? B. Pembelian mesin. Oh, pembelian mesin ya. Jawabannya adalah salah. Ya ampun, ini masih salah ya. Kita lihat yang berikutnya setelah Vivi itu di sini Lis. Ah, ini kayaknya Lis jarang nih muncul. Bapak, jawabannya E, bukan. Pembelian kapal pesiar oleh perusahaan pembuat kaos. Alasannya apa, Lis? Soalnya nggak ada hubungannya gitu. Hubungan apa? Dari perusahaannya. Antara pembelian kapal pesiar sama perusahaan pembuatan kaos. Ya, betul ya. Jawabannya adalah E. Ya. Ingat ya, di sini tuh ada kata kecuali ya. Ini jangan disepelekan ya. Kecuali ini merubah semuanya nih. Gitu. Ini nomor 10. Jadi kalau misalkan penjelasan pertemuan lalu, saya bilang harus berhubungan dengan 3M. 3M. 3M itu apa? Nanti bisa dilihat lagi ya di internet. Kan kalian mahasiswa internet ya. Jadi dicek lagi 3M itu. Jangan kebanyakan ya, sampai 17M. 3M aja ya. Gitu. Jadi kalau ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan, itu boleh dikreditkan. Tapi kalau nggak ada hubungannya, nggak usah ya. Apa hubungannya beli kapal pesiar dengan pembuatan kaos? Kemungkinannya kecil berhubungannya. Gitu. Kalau pembuatan kaos mah berhubungannya berarti beli kain, beli mesin, beli peralatan, gitu, beli plastik, itu berhubungan. Jadi PPN-nya pun bisa dikreditkan. Ya, seperti itu ya. Itu untuk jawaban nomor 10. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya materinya. Pertemuan yang lalu, kita bahas itu sampai mana ya? Ada yang lupa nggak ya? Kemarin tuh pendahuluan udah ya. Karakteristik juga udah. Mekanisme juga udah. Fungsi faktur pajak udah. Mekanisme PPN udah. Kriteria PPN yang dapat dikreditkan juga udah. Bukan objek, udah ya. Apa dong yang belum? Menghitung PPN juga udah.
Restitusi udah belum ya? Ada yang ingat nggak restitusi udah dibahas belum? Belum, Pak. Kayaknya udah deh. Udah atau belum ya? Udah kayaknya. Udah. Terakhir itu ya, mekanisme restitusi PPN. Kalau nggak percaya nanti lihat rekamannya. Saya sih nanya tuh bukan karena nggak tahu ya, tapi mau ngetes. Oke, berikutnya kita bahas perencanaan pajak terhadap PPN. Sekarang kita mau dengar suara orang-orang yang belum punya poin ya. Tapi nggak akan dikasih poin juga ya. Yang pertama, Ranti Destiani Putri. Ya, Pak. Silakan dibaca perencanaan pajak terhadap Ya. Perencanaan pajak terhadap PPN. Hal yang harus selalu dilakukan dalam melakukan perencanaan yaitu yang pertama, review faktur pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, pembayaran ataupun tidak lebih dari tanggal terakhir bulan berikutnya. Yang ketiga, SPT masa PPN selalu dilaporkan pada tanggal bulan berikutnya. Yang keempat, memastikan sistem pengarsipan atau penyimpanan dokumen PPN yang rapih dan terdokumentasi untuk dapat menghadapi pemeriksaan. Yang kelima, ekualisasi harus dapat menjelaskan keterkaitan perbedaan antara penjualan yang dilaporkan pada SPT PPh badan dengan penjualan yang dilaporkan pada SPT masa PPN. Ya, yang kita ada di layar itu baru 5 ya. Kita lihat. Sebelumnya, mungkin di sini sebagian besarnya belum pernah bekerja di bidang pajak. Mungkin ya, mungkin juga ada yang pernah. Salah satu tugas di bagian pajak itu kan PPN ya, karena kan PPN termasuk bagiannya pajak. Kerjaannya kalian itu pada saat kerja di bagian PPN, pertama bikin faktur pajak. Kalau bikin itu pada saat kita jual atau pada saat kita beli ya. Nah, kita coba tanya siapa namanya? Kita coba tanya Ranti udah ya. Siti. Gimana Siti? Kalau kita bikin itu, bikin faktur pajak itu pada saat beli atau pada saat jual? Ada Siti? Ada, Pak. Apa jawabannya? Pada saat jual, Pak. Pada saat jual. Ya, betul ya. Kita kasih poin 1 ya. Jadi pada saat jual, kita bikin faktur pajak. Pada saat kita beli, kita bikin atau menerima? Ambar? Ya, Pak. Kalau kita beli, kita menerima. Kalau kita beli menerima. Menerima apa? Faktur pajak. Ya, betul ya. Kalau pada saat beli, kita menerima faktur pajak. Gitu. Ya, jadi itu tugasnya ya, kita membuat sama menerima faktur pajak. Kalau membuat itu kemungkinannya itu kesalahan pasti ada di kita ya, pasti ada di kita. Pihak perusahaan kalau ada kesalahan di faktur pajak penjualan. Kalau ada kesalahan di faktur pajak pembelian, kemungkinan besar salahnya itu ada di lawan transaksi kita gitu. Tempat kita membeli barang. Makanya kita harus melakukan yang pertama, review faktur pajak
berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maksud di sini di review adalah yang pertama, jangan sampai ada kesalahan pada saat pembuatan faktur pajak. Yang keduanya, jangan sampai ada yang terlewat dilaporkan apabila kita mendapatkan faktur pajak pembelian. Kayaknya mudah ya. Apaan cuman kayak gitu doang gitu ya, cuma laporin faktur pajak masukannya. Kalau keluaran biasanya nggak usah dilaporin, nggak usah kita rekap dan lain-lain ya, tinggal kita laporin karena kan kita udah bikin. Tapi kalau faktur pajak pembelian itu biasanya kita rekap. Tapi kalau sekarang di faktur kita tinggal ditembak ya, pakai scan barcode. Ada yang pernah ke Alfa nggak sih? Nah, kalau ke Alfa kan nanti si barcode-nya di-scan ya pakai alat scanner. Gitu, nanti muncul informasi pajaknya. Gitu. Kalau misalkan kalian di kantornya belum ada alat scan, ini saya mau liatin alat scan-nya bisa pada nggak tahu katanya nyarambung ya, mana ya? Kok nggak ada? Nah ini alat scan-nya harganya murah ya, cuman 690.000. Jadi nanti di scan pakai alat scan. Ini alat scan-nya ini e-faktur 690.000. Jadi ini bisa nge-scan semuanya ya, banyak. Kalau nggak salah ada yang 1 jutaan nih yang mahal ya. Kalau buat kantor ya beli yang mahal aja ya biar ini. Tapi kalau bagian keuangan biasanya yang murah-murah wae. Nah, nanti di scan pakai ini, terus muncul nanti di alat di komputernya informasinya. Jadi kita tinggal ngecek antara faktur pajak sama invoice. Sama enggak? Jangan sampai di invoice-nya total pembelian kitanya adalah 100 juta, ternyata di e-fakturnya ternyata cuma 80 juta. Nah, itu nggak boleh kita terima dan kita laporin. Kita minta balik dulu nih si invoice-nya ganti atau faktur pajaknya yang ganti. Gitu. Biasanya kalau faktur pajaknya udah keluar, itu jarang direvisi ya. Jarang direvisi. Biasanya mereka ngerevisi faktur biasanya. Faktur penjualan, invoice-nya biasanya. Begitu. Jadi harus direview. Tapi kalau misalkan posisi kita sekarang yang pakai e-faktur, masalahnya itu suka keselip si nama filenya ya. Jadi si file ini nggak dikasih fisik, tapi dikasihnya file PDF gitu ya. Dikasih file PDF, nanti kita scan, nanti bisa masuk ke e-fakturnya. Suka kelewat gitu. Apalagi kalau transaksinya banyak. Jadi jangan bayangin cuman gitu doang ya, gampang dong. Emang gampang. Masalahnya kalau banyak gimana? Anggap ada 50 transaksi setiap hari, berarti dikali 5 berarti berapa? Dikali 30 berapa? Itu banyak ya. Terus kerjaan kita kan bukan cuma PPN gitu. Itu nanti serunya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, pembayaran atau penyetoran tidak lebih dari tanggal terakhir bulan berikutnya. Pembayaran dalam kurung penyetoran tidak lebih dari tanggal terakhir bulan berikutnya. Kita tanya siapa? Anti Rosa. Ada suaranya Anti Rosa? Ada Bapak. Pembayaran yang dimaksud itu pembayaran pajak apa nih? Pajak masukan atau pajak keluaran? Pembayaran tidak lebih dari tanggal terakhir pajak masukan. Pajak masukan. Yakin? Penyetoran tidak lebih dari tanggal terakhir bulan berikutnya. Kalau bayar biasanya pajak masukan atau pajak keluaran, Anti? Pajak masukan. Pajak masukan. Kamu tadi pas lagi bahas pajak keluaran.
Nggak, apa, gimana? Pajak keluaran. Ya, keluaran. Pajak keluaran. Tadi udah dibahas ya pas bahas soal ya. Iya. Iya. Jadi yang dibayar itu adalah pajak keluaran ya. Pajak keluaran. Terakhirnya, jadi kalau misalkan nanti Anti punya perusahaan, terus melakukan penjualan, terus dibikin faktur pajaknya tanggal 10 Desember, berarti bayarnya itu harus bulan depan, paling telat di akhir bulannya. Itu ya untuk pajak keluaran. Anti belum berhasil mendapatkan poin ya, karena pertanyaannya tadi tidak berhasil dijawab. Nomor 3. SPT masa PPN selalu dilaporkan pada tanggal bulan berikutnya. SPT masa PPN selalu dilaporkan pada tanggal berikutnya. Pertanyaannya, ini susah nih. Nggak susah sih, gampang. Kita kasih kesempatan ke Virgia. Virgia, kalau SPT masanya terlambat dilaporkan, ya SPT masa PPN, pertanyaannya, berapa sanksinya? SPT masa PPN kalau telat. Gimana? 2%? 2%. Jawabannya salah ya, masih salah. Kita tanya Vina Fitriana. Iya, Pak. Berapa persen? Berapa duit ya? %, Pak. 100%. Ya, salah ya. Masih salah. Kita tanya Hotnida. Mana nih Hotnida? Apa jawabannya Hotnida? Berapa? 10%, Pak. 15. 15%. Salah ya. Ini bukan persenan ya. Kita naik lagi ke atas. Ranti. Ayo Ranti. Your chance. Ya, Pak. Apa jawabannya? Jawabannya 1 juta untuk badan, 100.000 untuk perorangan. Nah, hampir ya. Kayaknya itu untuk SPT tahunan ya. Bukan SPT masa. Lanjut. Anti Rosa. Nah, gimana Anti Rosa? Kamu udah sadar 100% kan ini? Gimana jawabannya? Berapa? Suaranya belum di... Kalau untuk pribadi 100.000, untuk badan 1 juta. Iya, jawaban kamu sama kayak Ranti kan udah dibilanginnya itu SPT tahunan ya. Kita coba lagi. Kayaknya Anti sering ini ya, sering jawab ya. Tapi sering juga salahnya ya. Jadi segeng sama Pebi ya. Gitu. Lanjut. Virgia. Berapa Virgia? Berapa? Suaranya nggak ada. Kurang tahu, Bapak. Kurang tahu. Masa nggak tahu? Google nggak tahu Google? Jadi Pak. Kita lanjut lagi ke Vina. Bapak. 500.000 bukan, Pak? Ini siapa? Ini Vina nih. Iya, Pak. Ya, betul ya. Jawabannya Gope ya. 500.000. Ya, finally ya. Dapat poin dan dapat jawaban. 500.000. Jadi kalau misalkan sanksi mah berkisar di antara Cepe gitu ya, Gope 1 juta gitu ya.
kalau pajak mah, kalau SPT mah gitu. Ya, jadi SPT masa kalau telat harus ngeluarin GoPay 500.000 ya. Tapi kalau misalkan buat perusahaan mah ya kecil lah ya GoPay mah ya 500.000 mah. Karena kan kalau udah ngeluarin faktur pajak kan berarti dia peredaran brutonya di atas 4,8 miliar. Gitu. Harus dilaporkan, jangan terlambat. Begitu. Yang keempat. Silakan ya kalau mau tanya. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Kita siap-siap ya yang belum dapat poinnya. Pertanyaannya, kapan terakhir SPT dilaporkan? SPT PPN ya. Kita tanya yang paling atas lagi ya, siapa nih? Ranti lagi nih yang belum dapat poin. Silakan Ranti. Kapan terakhir lapor SPT masa PPN? Ya, Pak. SPT masa. Paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. 20 hari. Bukan ya, itu mah. Ini SPT masa. Baca Google-nya masih salah. Kita lihat Anti Rosa lagi. Ayo semangat, Anti Rosa. Sebentar, Pak. Memastikan berapa? Berapa? Kapan, sorry. Kapan terakhir lapor SPT masa PPN? paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa berakhir. Ya, betul ya. Nah, gitu ya. Jawab ya. Jawabannya betul. Jadi kalau misalkan Anti Rosa sekarang tanggal 10 Desember. Jadi terakhirnya kapan? Buat lapor SPT-nya. Gimana, Pak? Kalau sekarang tanggal 10 Desember, transaksi Desember itu terakhir kali dilaporin kapan? Di SPT masa? Pada masa berikutnya berakhir. Ya, kapan? Sekarang Desember, masa berikutnya berarti bisa Januari, tapi di akhir. Akhir Januari itu tanggal berapa? Januari itu sampai 31. 31, ya betul ya. Gampang ya. Oke, itu yang keempat. Masih yang ketiga ya. Jadi SPT itu terakhir dilaporin bulan depan. Di akhir bulan. Tapi harus dicek juga akhir bulannya itu hari apa. Jangan sampai hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi terlambat ya nantinya. Lanjut ke nomor 4. Memastikan pengarsipan rapi dan terdokumentasi. Sekarang mah gampang ya, tinggal disimpan di satu folder di file di komputernya. Sebagai backup harus kalau zaman sekarang kan ada cloud ya, bisa di cloud gitu biar aman. Kalau nggak di cloud ya di hard disk, tapi udah nggak zaman ya sekarang. Di cloud aja nanti tahu kan ya cloud ya? Kita simpan di awan gitu. Jadi nanti kalau ada rusak-rusak di hardware kita aman. Gitu. Terus sebenarnya yang susah itu bukan faktur pajak ya, tapi dokumen pendukung faktur pajak. Kita tanya lagi ya. Apa aja tuh dokumen pendukung faktur pajak? Kita tanya Virgia lagi. Ayo semangat Virgia.
Apa dokumen pendukung faktur pajak? Ini udah dibahas ya di pertemuan lalu. Ada di modul juga. Silakan Virgia. Faktur, Bapak. Gimana? Faktur apa? Faktur pajak. Iya, kan pertanyaannya yang melengkapi dokumen faktur pajak. Masa yang melengkapi dokumen faktur pajak, faktur pajak? Apa tuh? Kwitansi. Bon, mata kredit, kwitansi, bon, apa suaranya kedengar? Kedengeran, tapi agak kecil, silakan. Faktur penjualan, faktur pembelian, struk, bon, sama kwitansi. Ya, betul ya. Itu jawabannya. Tapi bisa ya, kalau di dunia nyata mah ya. Di dunia nyata mah gak cuman itu ya. Si faktur pajak teh kan ada surat, bukan surat ya, invoice ya, invoice. Nanti habis ada invoice, ada kontrak, atau ada SP, surat pesanan, atau purchase order. Dilengkapi juga biasanya pakai surat jalan atau delivery order. Itu dokumen-dokumen pendukung. Jadi jangan sampai faktur pajaknya ada, tapi ternyata transaksinya nggak ada. Nah, gitu kan yang jadi masalah. Gimana cara membuktikan transaksi itu ada? Dengan adanya invoice. Dengan adanya arus kas yang masuk ke perusahaan. Kalau dia jual. Arus kas yang keluar dari perusahaan kalau dia beli. Seperti itu. Terus ada juga DO. Jangan sampai itu tuh cuman arus uang doang, arus barangnya emang nggak ada, makanya dibutuhin DO, delivery order. Dari perusahaan mengirimkan, kemudian dari pembeli menerima, ada tanda tangannya atau ada bukti terimanya. Begitu. Itu harus dipersiapkan. Kenapa? Karena kalau kita lebih bayar, itu diperiksa. Diperiksain itu bukan cuman itu aja, apa namanya? Bukan cuman faktur pajak aja kalau diperiksa mah, tapi dalamnya juga. Maksudnya dalamnya itu yang tadi yang saya bilang, invoice, kontrak, SP, gitu. Tapi ya tergantung ya. Ada yang bisa lebih cepat lagi sama Fiskus. Itu yang keempat. Yang kelima, ekualisasi harus dapat menjelaskan keterkaitan perbedaan antara penjualan yang dilaporkan dengan yang ada di SPT masa. Jadi kan SPT masa itu kita laporkan faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan. Ada selisih di sana, itu dibayar. Kita sedikit simulasi aja ya. Simulasi singkat. Nah ini misalkan bulan 1 ya. Bulan 1. Kelihatan nggak ya? Ini bulan 2 misalkan ya. Ini kurang bayar 880. Bulan keduanya kurang bayarnya 900. Terus bulan ketiganya kurang bayarnya 700. Kemudian bulan 4 dan seterusnya ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini. Ini asal aja ya. Nah ini SPT masa yang kita laporin setiap bulan ya. Setiap bulan itu kita bayar.
Atau harus diiniin. Bentar ya. Nah, ini yang harus dibayar setiap bulannya 800, 900, 700 sampai totalnya itu 9.730 misalkan. Ternyata di SPT badan ya, ini kan di SPT masa nih, SPT masa PPN. Kemudian di sini SPT badan. Di SPT badan itu pada saat PPN-nya itu bayarnya ternyata dilaporinya 9.000 karena dilihat dari penjualan. Karena dilihat dari penjualan sama pembelian, selisihnya 9.000. Ini berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ada selisih 730. Ada selisih 730 yang harus kita jelaskan. Kenapa bisa ada selisih? Gitu. Ini masihnya untungnya selisihnya selisih lebih bayar ya. Kalau misalkan jadinya 9.800 berarti kita kurang bayar. Ini bahaya nih. Gitu. Itu harus bisa terekualisasi, harus sama ya antara SPT badan dengan SPT massa. Gitu. Nah, pertanyaan nih. Pertanyaan. Kalau kita mau lihat, misalkan Fiskus tuh mau meriksa pajak kita, itu perusahaan Fiskus itu ingin mengecek faktur pajak keluaran, ya, faktur pajak keluaran kita. Dilihat di laporan keuangan. Nah, pertanyaannya laporan keuangan yang mana? Kan ada banyak tuh laporan keuangan tuh. Kita tanya ya kepada yang belum dapat. Siapa dulu nih? Hotnida. Hotnida? Ya. Laporan keuangan yang mana, Hotnida? Laporan keuangan pajak. Laporan keuangan pajak. Bukan ya? Kan laporan keuangan itu ada banyak ya? Masih ingat nggak, Hotnida, laporan keuangan ada berapa? Ada apa aja? Yang Hotnida tahu apa? Laporan keuangan itu ada apa aja? Laporan keuangan laba rugi, Terus? arus kas, neraca, terus apa sih? Liabilitas. Liabilitas. Nah, di antara laporan keuangan yang kamu tahu itu, kalau pengen tahu berapa faktur pajak keluarannya, lihatnya di laporan keuangan yang mana tuh yang kamu sebutin? Neraca. Di neraca. Kalau faktur pajak keluaran itu beli atau jual? Keluaran, Pak. Jual. Jual. Kalau mau lihat penjualan di mana? Laporan yang mana? Di neraca ada di neraca? Ada. Di neraca ada penjualan gitu ya? Di neraca ada penjualan? Enggak ada, Pak. Adanya di mana dong? Di arus kas.
Arus kas ada penjualan gitu? Laba rugi, Pak. Laba rugi. Ya. Ada penjualan emang? Ada. Di mana tuh? Di judul? Di laporan laba rugi ada penjualan nggak? Di mana? Oh, tidak. Di penjualan ya, Pak, penjualan bersih. Jadi ada ya? Di bawah, atas, atau tengah tuh kalau penjualan biasanya, laporan laba rugi? Di atas. Di atas ya? Ya, betul ya. Jawabannya. Kalau mau ngelihat faktur penjualan, Fiskus itu bakal meriksa di laporan laba rugi. Lebih tepatnya di penjualan. Jadi kalau misalkan di penjualannya ternyata 500 juta, ternyata yang dilaporin di SPT itu hanya 40 juta. Padahal kan harusnya 50 juta kan. Nah, itu ada selisih. Harus ditanyain itu sama Fiskus nanti. Gitu. Nggak boleh beda ya antara laporan laba rugi sama SPT-nya. Kecuali kalau kalian bisa membuktikan. Nanti kita akan bahas setelah ini. Gimana cara membuktikan kalau ada selisih. Gitu. Ya benar ya Hotinda jawabannya. Harus hafal ya Hotinda laporan keuangan ada apa aja. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya ya. Kan PPN itu cuma 2 ya isinya. Pajak masukan sama pajak keluaran. Pajak keluaran tadi dibilangin bisa dilihat di laporan laba rugi. Kalau misalkan pembelian, lihatnya di mana? Di laporan keuangan. Kita tanya coba Ranti. Ayo Ranti. Ya Pak. Silakan. Di mana lihat pembelian di laporan keuangan? Di laba rugi. Laba rugi. Laba rugi ada pembelian? Ada. Kalau yang paling atas itu apa sih laporan laba rugi itu? Yang paling apa? Penjualan bersih. Paling atas penjualan bersih langsung. Pendapatan. Dikurangi beban. Dikurangi beban langsung. Iya kan ada subnya Pak. Kenapa? Dikurangi retur. Dikurangi retur apa? Retur penjualan. Terus dikurangi apa lagi? Pengurangan harga, biasanya diskon penjualan. Diskon penjualan. Dapat apa? Dapat pendapatan ini penjualan bersih. Dapat penjualan bersih. Terus dikurangi lagi apa? Dikurangi HPP. HPP. Terus pembelian di mana? Pembelian ada di HPP. HPP gimana cara ngitung HPP? Persediaan awal dikurangi pembelian. Persediaan awal dikurangi pembelian. Terus? Persediaan akhirnya diapain? Udah. Ditambah apa dikurangi pembelian? Oh, dikurangi. Dikurangi pembelian. Persediaan akhirnya dikurangi apa? Dikurangi persediaan. Ya, perhitungan HPP-nya masih salah ya. Tapi jawabannya benar ya, kalau pembelian itu bisa dilihat salah satunya di laporan laba rugi.
Ya, Ranti jawabannya benar ya. Nanti dilihat lagi Ranti ya, maksudnya gimana cara ngitung COGS. Bentar lagi kamu dapat sarjana loh. Ya. Kan semester 7 ya, hati-hati. Jadi maksudnya kita harus tahu ilmu kita. Cara ngitung HPP. Ya, jadi kita bisa lihat pembelian dan penjualan itu di income statement atau laporan laba rugi. Nah, sekarang karena semuanya udah dapat poin ya, kita kasih ke audiens ya. Pertanyaannya ya. Selain di laporan laba rugi, di mana kita bisa melihat pembelian di laporan keuangan? Ada yang mau coba jawab? Tulis dulu ya namanya di komentar. Ada yang mau coba jawab? Nama dan NIM ya. Di mana? Selain di laporan laba rugi. Ada yang mau? Selain di laporan laba rugi, di mana kita bisa melihat pembelian. Ada yang tahu? Di neraca bukan sih, Pak? Di neraca, di mananya tuh? Di neraca. Kalau misalnya pembelian itu kan kalau di laba rugi pembelian barang dagangan. Kalau pembelian aset tetap itu di neraca kan pertambahan aset tetap. Di aset tetap ada apa aja yang berhubungan sama pembelian? Hah? Di aset tetap itu yang berhubungan sama pembelian tuh yang mananya? Kan ada aset tetap itu ada banyak ya. Peralatan bisa, beli kendaraan operasional perusahaan bisa. Oh ya, betul ya. Kita bisa lihat pembelian juga di neraca, baik itu pembelian di luar COGS ataupun di dalam COGS. Kan ada persediaan bahan baku gitu ya, ada inventorinya, kemudian juga ada alat, ada mesin juga termasuk. Nanti dilihat harga perolehannya kapan, terus sudah dikreditin atau belum, si faktur pajak pembeliannya. Betul ya. Kamu teh siapa? Sekar ya? NIM-nya berapa? Kamu nggak tulis nama. Itu tadi yang jawab Sekar kan? Bener ya? 2. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Tentang nomor 5 ya. Jadi ada ekualisasi, harus disamakan antara SPT massa dengan SPT PPh badannya. Ini ada contoh ya. Ini contohnya massa tahun 2018. Jadi massa itu setiap bulan ya. Ada Januari, masa Januari, Februari, dan lain sebagainya. Kemudian di sini penjualan. Ini yang dilaporkan di badan. Kemudian SPT massa PPN. Ini yang dilaporkan di massa PPN. Sama ya, 1000. Kalau di SPT tahunan kan masuknya laporan laba rugi ya. Lihatnya di penjualan. Lihatnya di penjualan. Paling atas. Penjualan. Kemudian kalau di massa juga sama ya. Peredaran usaha kan dikalikan antara harga jual dikali kuantitas, itu peredaran usaha. Nggak ngomongin COGS ya kalau PPN mah. Gitu. Antara pajak keluaran yang ada di SPT tahunan 100, yang ada di SPT masa PPN juga 100, berarti nggak ada selisih, aman ya, udah sesuai. Februari juga sama, naik 2 kali lipat ya, penjualannya hebat.
nggak ada selisih lagi karena udah sama. Maret itu berubah. Nggak berubah ya. Meningkat lagi ya. Meningkat di 500. Tapi sama. April sama, Mei sama, Juni sama. Kok nggak ada yang beda? Juli sama, Agustus sama. September sama, Oktober sama, November juga sama. Nah, di Desember ini ada yang beda. Ada yang dibeda. Bedanya itu kalau di yang kiri itu SPT tahunan 500, pada saat di SPT masanya 400, jadi ada selisih 100. Kenapa bisa seperti ini? Karena nih di bawah ada yang namanya selisih dengan penyebab adanya nota retur. Gitu. Kan kalau retur itu berarti si pajaknya juga berkurang. Itu ya, makanya kan saya tadi udah bilang, kalau di pajak itu lihatnya tuh di pajak, kalau di pajak itu lihatnya di penjualan paling atas. Padahal kita itu ada yang namanya sales return sama ada sales diskon. Retur penjualan sama ada diskon penjualan. Nah, itu kan harusnya jadi mengurangi pajaknya. Gitu. Ya. Itu ada pajak mengurangi pajaknya, sedangkan pajak mah ngelihatnya itu dari peredaran bruto, peredaran usaha yang rumusnya quantity dikali price. Padahal kan di laporan keuangan kita ada yang namanya retur penjualan sama ada diskon penjualan. Makanya kalau ada selisih, kita harus bisa buktikan. Buktikannya dengan apa? Ada namanya nota retur. Jadi kalau kalian, ya, nah ini tugas kalian yang ketiga. Kalau kalian di bidang PPN. Pertama, tadi ya, membuat faktur pajak keluaran. Yang kedua, menerima faktur pajak masukan. Yang ketiga, membuat nota retur penjualan. Kalau misalkan kalian ngeretur. Gitu. Kalau misalkan kalian ada yang ngeretur. Gitu. Kan kalian sebagai penjual. Kalau kalian yang ngeretur gimana? Pas saat beli, ternyata ini mah jelek mau diretur. Kita nggak usah bikin. Yang bikin nanti di sana. Gitu. Ceritanya ada dua perusahaan yang transaksi jual beli. A dan B misalkan ya. A yang jual, B yang beli. A yang jual, B yang beli. Kalau A yang jual, dia berarti ngeluarin faktur pajak keluaran. B menerima faktur pajak pembelian. Terus B mengembalikan barang kepada A. B mengembalikan barang kepada A. B harus mengirimkan yang namanya DO lagi atau surat jalan kepada A atas pengembalian barangnya. Sama A diterima DO-nya. DO itulah yang jadi dasar pembuatan nota retur penjualan. Nota retur penjualan itu dikembalikan atau diberikan kepada B sebagai pengurang. Gitu ya. Agak sedikit ribet ya kalau dulu mah, sekarang mah gampang kalau mau bikin nota retur. Jadi nanti pajaknya berkurang ya, baik itu pajak keluaran ataupun pajak masukan. Begitu, itu yang kelima ya, silakan barangkali ada yang mau tanya. Kita lanjut yang ke-6 sampai yang ya ke-6 dulu sampai ke-8 lah. Kita baca dulu. Dibaca oleh Siti tadi udah ya. Ambar udah dengar. Nah, Selfie coba. Selfie Sri Ratna Ayu. Silakan dibaca. Ada Selfie? Ada Pak. Ya, silakan. Jangan pernah ada satupun faktur pajak
penjual komersial invoice yang diterbitkan perusahaan tanpa disertai faktur pajak dan sesuai dengan program e-faktur. Ada kode barcode di setiap faktur pajak. Yang ketujuh, setiap transaksi penjualan harus ada kontrak penjualan dan purchase order, sehingga sengketa tentang syarat penjualan, harga pajak, termin pembayaran, dan lain-lain bisa dihindari kemudian hari. Yang kedelapan, perlu diperhatikan persyaratan formal faktur pajak yang dapat dikreditkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Cross-check dan cermati dengan teliti faktur pajak. Yang keenam, jangan pernah ada satupun faktur pajak penjual atau komersial invoice yang diterbitkan perusahaan tanpa disertai faktur pajak. Ini ya prinsip ya kebijakan yang harus dipegang, baik itu oleh kalian nanti sebagai staf pajak atau nanti kalian sebagai pemilik perusahaan. Kenapa? Karena setiap barang kena pajak harus dipotong PPN-nya. Kalau termasuk objek PPN. Kalau enggak, berarti artinya kalian mengemplang pajak. Di perusahaan gimana prakteknya? Perusahaan ada yang menggunakan PPN, ada yang tidak menggunakan PPN. Apakah hal itu salah? Jawabannya, ya, itu salah. Itu tax evasion. Biasanya cara perusahaan biar tidak dikenakan PPN itu adalah dengan membuat invoice yang apa namanya, yang di luar sistem, biasanya gitu ya. Ada yang di luar sistem, ada juga yang dimasukin ke dalam sistem tapi nggak dilaporin di laporan keuangan. Ada seperti itu. Jadi kalau kalian ikut serta dalam melakukan itu, ya dosa ditanggung pemenang ya. Gitu. Apakah ada perusahaan yang jujur 100%? Ada ya. Dalam hal PPN ada. Gitu. Ada yang nggak jujur kayak tadi? Ada juga ya. Silahkan aja. Jadi setiap ada transaksi jualan harus ada faktur pajaknya. Jangan sampai jualan tapi nggak ada faktur pajaknya. Begitu. Oke. Yang ketujuh. Setiap transaksi harus ada kontrak. Nah, kontrak ini nanti jadi dasar kita itu menetapkan harga, menetapkan termin, menetapkan diskon. Jadi di kontrak itu nanti ada syarat-syarat itu. Sampai ke transfernya kemanapun ada di sana. Gitu. Ya. Buat apa nanti kalau misalkan ada apa sengketa, kayak misalkan kenapa ya di invoice harganya 100 juta tapi di faktur pajak harganya 80 juta. Ya udah kalian beralasan ini dokumen yang kita gunakan yaitu kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, bahwa yang benar itu adalah di faktur pajak misalkan gitu. Tapi kalau sekarang kemungkinannya kecil karena pada saat bikin faktur pajak itu kita harus bikin dulu database barang dan juga harganya gitu. Tapi masalahnya satu perusahaan itu kadang beda-beda harganya. Misalkan barangnya A ke perusahaan A segini, ke perusahaan B segitu, suka beda. Itu juga yang jadi masalah kita sebagai yang suka bikin faktur pajak penjualan. Harus hati-hati. Tapi masalahnya kita lebih gampang. Kenapa? Karena kan kita cuma dapat invoice-nya dari bagian keuangan atau bagian billing. Nanti bagian billing ngasihin ke kita sebagai orang pajak kita bikin faktur penjualan berdasarkan billing. Jadi kalau ada kesalahan harga, salahinnya billing. Nanti billing nyalahin ke sales. Nah gitu, enaknya pajak ya, jarang disalahin. Nomor 8. Persyaratan formal. Nah, kita mau tanya, ada yang tahu nggak persyaratan formal pajak? Persyaratan formal PPN itu apa? Di modul ini juga ada ya di atas. Kan ada yang material, ada yang formal. Minggu lalu juga kita bahas. Apa itu formal, apa itu material? Silakan, barangkali ada yang mau jawab.
Harus punya NPWP bukan, Pak? Bukan. Apa coba? Di modul ada ya? Pak, mau nyoba. Gimana? Yang memenuhi ketentuan material yaitu PPN masukan yang dibayarkan atas perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran. Itu yang formal. Ya. Kalau itu yang material. Oh, itu yang material. Kalau yang formal? Memenuhi ketentuan formal yaitu secara formal harus berbentuk faktur pajak standar atau untuk saat ini diwajibkan menggunakan e-faktur diisi secara lengkap dan tidak dicatat. Di buku ada di halaman berapa itu? Halaman 4. Halaman 4. Halaman berapa? Bentar. 4, Pak. Halaman 4. Kita coba cek ya, adakah halaman 4? Nah, yang ini ya. Ini ketentuan material. Inti dari ketentuan material itu harus BKP, harus berhubungan langsung, terus dibuktikan dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu invoice, kwitansi, DO, kontrak, SP, gitu ya. Itu material. Kalau formal itu harus sesuai sama ketentuan kalau mau bikin faktur pajaknya. Sekarang e-faktur. Itu formal. Ya, betul. Kamu NIM-nya berapa? 028, Pak. 28. Vina ya? Vina. Oke. Makasih, Vina. Nah, itu ya harus tahu ya materialnya dan formalnya. Formal itu berarti faktur pajaknya harus e-faktur. Intinya begitu ya. Kalau material, transaksinya harus BKP atau JKP, kemudian harus berhubungan dengan kegiatan perusahaan, yang ketiganya harus didukung oleh dokumen pendukung. Gitu, makanya harus diperhatikan ini, biar bisa dikreditkan. Ya, itu nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9 dan seterusnya, yaitu oleh Ernawati. Nomor 9 ya, Pak. Ya, sampai seterusnya. Berkaitan dengan batas waktu 3 bulan atas pengkreditan faktur pajak masukan, maka semakin lebih baik bagi perusahaan karena perusahaan sudah dapat mengkreditkan walaupun belum melakukan pembayaran. Usahakan faktur pajak sudah diterima sebelum lewat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak, kecuali untuk pemungutan PPN agar perusahaan tidak disibukkan oleh pembetulan SPT masa PPN. Yang nomor 10, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dan dimintakan restitusi atau kompensasi. Pemilihan model restitusi atau kompensasi bergantung pada kondisi masing-masing PKP. Kapan kelebihan PPN harus direstitusi ditentukan oleh opportunity cost, biayanya dihubungkan dengan time value of money
yang timbul dari kelebihan pajak yang ada di negara tersebut. Sedangkan kos restitusi adalah tenaga waktu biaya yang diperlukan di dalam menyelesaikan permohonan restitusi. Jika kos restitusi lebih rendah dibanding opportunity cost, maka perusahaan dapat mengajukan restitusi. Nomor 11, pengusaha kena pajak perlu memperhatikan secermat mungkin tata cara pembuatan faktur pajak secara elektronik agar terhindar dari saksi 2% dari DPP. Nomor 12, melakukan pemusatan tempat terutangnya PPN jika perusahaan memiliki banyak cabang tujuannya agar dapat diawasi dengan mudah. Ya. Nomor 9, batas maksimal faktur pajak masukan itu 3 bulan. Faktur pajak masukan itu digunakan sebagai pengurang, ya, sekali lagi sebagai pengurang pembayaran pajak yang harus kita bayarkan ke negara. Jadi kalau misalkan ada yang keselip-keselip gitu ya, kita lihat bulannya, berdoa ya, bulannya apakah lebih dari 3 bulan atau enggak. Kalau lebih dari 3 bulan itu enggak bisa. Pengalaman saya dulu suka kelewat ya, karena dulu belum e-faktur. Jadi suka kelewat, si kertasnya bisa nyangkut di bawah printer, atau si faktur pajaknya nyangkut ke belakang monitor, pas kita lagi beres-beres meja ya. Kita lihat ternyata ada faktur pajak yang belum kita laporin, pasti lihat bulannya ternyata masih di bawah 3 bulan, kita aman. Tapi kalau di atas 3 bulan, ya siap-siap lah ya, dimarahin lah setengah jam lah sama atasan. Gitu. Apakah merugikan perusahaan? Jawabannya merugikan ya, kan kita udah dibahas pertanyaannya. Kalau ada faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, entah itu karena kita salah atau misalkan karena faktur pajaknya emang salah, itu rugi buat perusahaan. Gitu. Saya sering kelewat dari 3 bulan ya. Kenapa ya? Dulu tuh ya gara-gara itu suka banyak banget dokumen yang harus dikerjain, faktur pajaknya keselip di transaksi yang lain. Udah di filing begitu. Yang ke-10 ini kalau kondisinya lebih bayar. Kalau lebih bayar itu ada 2 kemungkinannya. Yang pertama restitusi, yang kedua kompensasi. Memilih mana yang harus kita pilih, restitusikah atau kompensasikah? Jawabannya adalah tergantung kepada perusahaan. Kalau perusahaan banyak duitnya, ya udah kompensasi aja. Tapi kalau perusahaan duitnya kurang sama berhubungan dengan time value of money, artinya kalau kita punya uang itu kan nilainya beda ya, bulan ini dengan bulan depan. Makanya sebisa mungkin restitusi aja. Tapi harus dilihat, kalau kita mau restitusi, artinya kita siap untuk diperiksa. Kalau diperiksa, nanti ada biaya lagi yang harus keluar, yaitu misalkan perapihan dokumen. Kemudian karyawan-karyawan harus dibikin lembur gitu. Itu namanya kan opportunity cost. Itu opportunity cost yang bisa kita gunakan dan bisa kita hilangkan, tergantung pilihan yang kita gunakan. Gitu. Masih ingat kalau ya dulu AKBI tentang opportunity cost. AKBI apa Akmen ya? Akmen ya. Akuntansi manajemen. Opportunity cost itu biaya yang keluar akibat dari keputusan kita memilih suatu keputusan. Kalau kalian memilih untuk kuliah, berarti kalian harus membayar kuliah. Kalau kalian nggak kuliah, mah nggak harus bayar kuliah. Gitu. Itu harus diperhitungkan. Itu namanya opportunity cost. Yang ke-11. Ini buat kalian nih. Kan tadi saya bilang tugasnya PPN itu cuma 3 ya. Bikin faktur pajak, nerima faktur pajak, yang ketiga bikin nota retur. Tiga-tiganya punya kemungkinan kesalahan ya. Yang pertama, pembuatan faktur pajak. Kalau salah, kemudian kita telat menyadari kesalahannya, itu akan ada sanksi 2% dari PPN yang terhutang per bulannya. Lumayan ya. Nah, kalau ini saya belum pernah, tapi atasan saya sering. Bikin faktur pajak salah, harusnya 200, dia bikin 100. Nah, berarti si 100-nya lagi itu dikali 2%.
per bulannya. Kalau dia salah masih salah gitu ya. Gitu. Terus dia dimarahin sama manajer. Ya sekali ewang ya. Saya dimarahin gara-gara saya nggak kreditin faktur pajak masukan, dia dimarahin gara-gara salah bikin faktur pajak. Ya, karma berlaku. Wah, nggak ada karma ya. Nomor 12. Diusahakan kalau bisa pengurusan PPN itu sentralisasi. Artinya sentralisasi itu dipusatkan di satu tempat aja. Jangan sampai setiap cabang itu bisa ngurus PPN. Jadi misalkan ada satu perusahaan di Bandung pusatnya, kemudian ada cabangnya di Cimahi, kemudian ada cabangnya misalkan di Sukabumi. Kalau misalkan desentralisasi, berarti si Sukabumi dan Cimahi itu bisa mengkreditkan pajak masukan. Jadi langsung, emang kan udah terintegrasi kan sekarang pakai e-faktur gitu. Tapi ada kemungkinan kesalahannya tinggi. Takutnya gini, karena tahu ada perusahaan di Bandung, si vendor itu memberikan tagihan tuh ke Bandung, bukannya ke Cimahi. Jadinya sama Cimahi dijadikan pengurang faktur pajak masukannya karena udah ngeluarin SP. Kemudian yang dari Bandung juga mengkreditkan, jadi 2 kali mengkreditkan. Gara-gara ini ada faktur pajaknya, berarti saya yang harus mengkreditkan. Kata di Bandung. Kata orang Cimahi kan saya yang mesen gitu. Padahal kan jadi aja ribut gitu ya antara pusat sama cabang. Jadi diusahakan kalau memungkinkan harusnya satu terpusat aja, sentralisasi. Gitu. Dulu juga saya sama ya. Waktu di mana? Di IndiHome sentralisasi. Jadi saya ngumpulin sejabar. Saya ngumpulin faktur pajaknya sejabar, habis itu dikirim ke Jakarta. Karena Jakarta pusatnya. Jadi Jakarta yang bikin yang ngerekapnya, yang ngelapornya gitu. Itu yang nomor 12 ya. Oke, terakhir enggak terakhir ya, masih panjang. Oh, masih sedikit lagi. 13 sampai 14 deh. 13 sampai 14. Terakhir tadi Erna. Kita pengen dengar suaranya Dini ya. Dini Rahma. Silakan Dini Rahma. Iya, Pak. Silakan dibaca. Memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Perusahaan sebaiknya memperoleh barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP dari pengusaha kena pajak atau PKP supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan lagi. Dalam hal penjualan BKP atau JKP yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ya, terima kasih. Nomor 13, kita harus memaksimalkan voucher yang bisa kita gunakan. Ya sama kayak kalian belanja online ya. Kalian kalau nggak dapat voucher, cari di home ya. Ada nggak voucher yang bisa kita klaim? Nah, sama faktur PPN juga. Semua pembelian harus bisa dikreditkan. Makanya sarannya gitu ya, kalau perencanaan pajak PPN itu kebijakannya gini. Setiap pembelian diwajibkan membeli dari pengusaha kena pajak. Begitu. Ya. Setiap pembelian harus membeli di pengusaha kena pajak. Buat apa? Buat pajak masukannya bisa dikreditkan. Kalau nggak bisa gimana? Kalau misalkan non PKP ya nggak bisa dikreditkan. Kayak gitu. Yang ke-14. Nah, ini sebagai kalian ya, tugas pertama tadi membuat faktur pajak. Jadi, kalau belum dibayar atau belum fix harganya, kemudian udah mepet di akhir bulan, ditunda aja nanti di bulan berikutnya, di minggu depanin gitu. Itu strategi ya. Jadi biasanya kita suka keburu-buru pengen cepat selesai gitu. Biar nanti besok nggak ada kerjaan.
Justru kerjaan itu harus disisakan ya, biar besok ada kerjaan. Kalau dihabisin hari ini, besok nggak ada kerjaan dong ya, kayak gitu. Jadi kalau bisa ditunda, kenapa harus dikerjakan sekarang kan gitu ya, prinsip mahasiswa mah. Gitu. Tapi kalau misalkan di perencanaan pajak itu hal yang baik ya, biar tidak terjadi kesalahan. Emang gimana? Biasanya suka gitu. Pada saat bikin ternyata salah. Harus revisi, harus notaretur. Nah, itu masalahnya. Oke, kita lanjut. Nomor 15 sampai 16. Kita dengar suara Revani. Silakan Revani. 15. Perlu diperhatikan bahwa PPN dikenakan atas 1. Penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PK, 2. Impor BKP, 3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP luar daerah pabean di dalam daerah pabean, 4. Ekspor BKP oleh PKP. 16. Perlu diperhatikan bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas BKP atau JKP. Sedangkan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah apabila 1. Perusahaan sebelum dikukuhkan menjadi PKP, 2. Faktur pajak sederhana, 3. Faktur pajak cacat, 4. Tidak diisi lengkap dan terdapat coretan atau hapusan, 5. Pajak masukan atas pembelian mobil sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, 6. Pajak masukan berkaitan dengan produksi BKP atau JKP, 7. Pajak masukan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kegiatan usaha atas BKP, 8. Pajak masukan yang dilaporkan pada SPT masa PPN yang diketemukan pada ya, nomor 15. Nomor 15 itu kita udah bahas ya di awal pertemuan tentang apa? Objek PPN itu harus memenuhi 4 ini. Kalau tidak memenuhi 4 ini atau salah satu dari 4 ini, itu nggak harus dikenakan PPN. Yang pertama harus diserahkan oleh, atau penyerahan itu kan penjualan BKP yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, PKP ya ini. Yang kedua impor BKP, impor juga kena PPN, atau pemanfaatan yang di dalam negeri Indonesia. Dan termasuk juga ekspor. Ekspor juga kena PPN ya, meskipun 0%. Yang ke-16, ini yang harus diperhatikan lagi. Sebenarnya nomor 16 itu hampir sama ya dengan nomor 13, memaksimalkan PPN masukan. Tapi nomor 16 ini dirinci lagi bahwa harus dikreditkan itu dengan syarat seperti ini. Syarat-syarat biar bisa dikreditkan. Yang pertama harus dikukuhkan dulu sebagai PKP. Makanya kebijakannya jangan membeli di non-PKP. Yang kedua dan yang ketiga ini kayaknya 2, 3, 4 ini udah bukan lagi masalah ya, karena sekarang nggak ada lagi faktur pajak sederhana, nggak ada lagi faktur pajak cacat, kemungkinannya kecil. Gitu. Tapi saya punya pengalaman gini, dulu waktu di kerja ya. Dulu kan masih masa transisi antara faktur pajak biasa ke faktur pajak elektronik. Tahun 2016. Nah, si vendor itu kalau kita dulu bilangnya mitra ya, si mitra itu tetap nggak mau ganti pakai e-faktur. Gitu, sama saya udah diarahkan, saya bilang saya nggak akan terima kalau faktur pajaknya bukan elektronik, masih aja kekeh gitu. Terus mereka pernah bikin, mereka keren dong ya. Nggak keren sih ya, itu pembohongan, itu nipu ya. Mereka tuh bikin faktur pajak, transaksinya transaksi bulan ini, barcode-nya, barcode itu yang ada di kanan bawah ya di faktur, itu dia ngambil dari transaksinya orang lain. Pada saat saya scan, kan scan juga bisa pakai HP ya. Ada ada aplikasinya di HP kan, ada Bokodo ya, ada scan barcode, ada read barcode, banyak ya. Itu ternyata informasinya beda dengan yang fisik gitu. Terus sama saya dimarahin
Maksudnya, ya ngapain Pak nipu-nipu gitu ya? Kalau nggak mau transaksi sama kami, nggak usah lah gitu. Emang kita mitranya Bapak doang gitu. Saya kayak manajer aja ya bilang gitu. Nah, seperti itu. Terus si bapaknya masih kekeh. Ya udahlah kata saya, ya udahlah Pak, saya nggak akan bayar tagihan Bapak gitu. Gitu. Tapi akhirnya karena dia kenal manajer saya, dia akhirnya dibayar. Tapi jadi masalah, si pajaknya nggak bisa dikreditkan. Nah, terus sama saya dibuktikan kalau saya udah mengingatkan dia, manajer saya lah yang kena pajak, yang kena masalah ya. Lumayan ya dulu kenanya itu yang nggak bisa dikredit itu sekitar 200 juta. Gara-gara faktur pajaknya nggak berbentuk elektronik. Makanya waktu itu saya bikin tesis ya, waktu saya magister akuntansi, S2 saya bikin penelitiannya tentang e-faktur. Karena banyak orang-orang kayak gini. Gitu ceritanya ya. Enak ya bikin penelitian yang tidak ada penelitian terdahulunya. Jadi nggak usah nyari penelitian terdahulu ya kan. E-fakturnya tahun 2016. Saya bikin penelitian 2016. Jadi nggak ada penelitian terdahulu gitu ya. Ya ini kemudian yang berikutnya. Ini udah kita bahas. Kemudian yang ke-17. Jika, ini ya kondisi ya. Jika ada pajak masukan yang belum dikreditkan, maka bisa dikreditkan di masa pajak berikutnya dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan seperti itu. Ini nomor 15 sama 16 ya Tri udah ya. Sekarang 17 sampai 19 terakhir ya. 19 sampai 18 17 sampai 19. Silakan dibaca dulu oleh Fiska. Yang mana, Pak? Yang ada di layar, kelihatan nggak? Saya, Pak. Ya, Fiska Inggriani. Ya. Bapak nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ngeblur. Sama kayak yang di modul tahun lalu nggak, Pak? Kayaknya iya. Nomor 17 sampai 19. Jika ada pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. 18. Untuk bangunan, jika bangunan tersebut membangun sendiri, tidak dalam kegiatan usaha membangun sendiri untuk tempat tinggal atau tempat usaha oleh orang pribadi atau badan, dikenakan PPN apabila 1. Luas bangunan 400 meter persegi atau lebih, 2. Bangunan permanen, 3. 10% dikali 40% dikali biaya bangunan tanpa harga tanah. Yang keempat, disetor tiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya sejak pembangunan dimulai. 19. Melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak perlu dilakukan untuk mengetahui apakah semua perencanaan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Ya, kita bahas lagi nomor 17 ya. Nomor 17, kalau ada pajak masukan yang keselip atau yang ketinggalan, boleh dikreditkan dengan maksimal 3 bulan. Kemudian, pajak masukan juga bisa kita atur ya, kalau misalkan cash flow-nya kita itu udah aman. Jadi, kita bikin lagi sedikit simulasi ya. Simulasi. Jadi misalkan nih bulan apa nih? Desember ya, sekarang Desember. Ada apa namanya? Pajak keluaran misalkan 200 juta. Kemudian ada pajak masukan ada yang 100 juta.
Kemudian ada juga yang 70 juta. Ada juga yang 10 juta. Ini berarti kurang bayar 200 juta dikurangi 100 juta dikurangi 70, jadi harus bayarnya 20 juta. Nah, kita itu udah menganggarkan ya, menganggarkan buat bayar PPN itu. Anggaran PPN itu misalkan berapa? 30 juta ya. Sorry. Bentar. Anggarannya 30 juta. Anggaran PPN-nya 30 juta. Tapi yang harus kita bayar di bulan Desember itu adalah 20 juta. Padahal anggarannya kita udah sisain 30 juta. Nah, kita bisa atur. Ya udah nih, yang 10 juta kita hilangin aja dulu. Gitu ya. Yang 30 jutanya kita nggak usah kreditin bulan ini. Ya. Kondisi 1, ini kondisi 2. Karena anggaran kita kan 30 juta, ternyata yang kita mau bayar itu cuma 20 juta. Ya udahlah, bulan depan bulan ini mah nggak usah dikreditin dulu yang 10 juta. Nanti aja bulan Januari. Nah, boleh kayak gitu? Boleh. Karena kan maksimal mengkreditkan pajak masukan itu adalah 3 bulan. Jadi nanti bisa diatur gitu kalau misalkan mau kayak gitu. Jadi yang 10 jutanya nanti di bulan Januari. Kayak gitu ya. Itu juga dibolehin. Kan maksimal 3 bulan. Kan kita tuh setiap bulannya itu kan diminta bikin anggaran ya. Dari mulai anggaran pembelian bahan baku berapa, biaya-biaya rutin berapa, sampai gaji kita berapa kan ya. Gaji juga kita atur, oh ternyata bulan ini kita menganggarkan pembiayaan itu sekitar 700 juta misalkan. Nah, 700 juta kan ada rinciannya. Nanti ditaruh sama manajer, itu yang akan kita jalani selama 1 bulan. Kayak gitu. Ya. Bisa kayak gini, bisa kita atur. Oke, itu yang ke 17. Nah, yang ke 18 ya. Ini yang 18. Kalau misalkan bangunan kita ngebangun ya, itu harus kena PPN. Tapi syaratnya itu kalau bangunan kita lebih dari 400 meter persegi. Jadi kalau kalian punya tanah 2 hektar, bangunannya hanya 200 meter persegi, nggak usah bayar PPN. Gitu. Tapi ngapain ya punya tanahnya 2 hektar dibikinnya 200 meter ya. Gitu. Terus syarat berikutnya adalah bangunannya permanen. Pasti ya kalau di atas 400 meter kemungkinan besar permanen. Kemudian tarifnya 10 kali 40 dari biaya bangunan. Tapi bukan sama harga tanah ya, tapi biaya ngebangun. Kalau biaya ngebangun kan kalau 2 lantai bisa 100 juta ya, tergantung bangunannya juga sih. Kemudian harus disetor tiap bulan. Jadi kalau misalkan nanti kalian bayar kalau nanti kalian mau ngebangun nih, misalkan pabriknya mau diperluas menjadi asalnya 1 hektar menjadi 2 hektar. Itu jangan lupa dibayar PP-nya setiap tanggal 15 dengan cara menghitung tarif 10% kali 40 kali biaya bangunan. Jadi biaya bangunan itu yang dikeluarin pada saat itu. Gitu. Nanti ada perhitungannya lagi. Jadi setelah jadi berapa biaya yang dikeluarkan, dikalikan 10%, dikalikan 40%. Terus yang udah kita angsur setiap bulannya berapa. Nanti kita lihat ada apakah kurang atau lebih. Kalau kurang dibayar lagi, kalau lebih diminta restitusi atau kompensasi. Kayak gitu. Terakhir, pengendalian. Ini selalu harus dilakukan. Makanya perusahaan yang bagus itu kan perusahaan yang direkturnya itu nggak ngerjain apa-apa. Jadi kalau misalkan kamu nanti kerja, misalkan ya, habis lulus nanti, habis kerja, kalian bikin laporan, langsung dikasihnya ke direktur, artinya perusahaannya masih kecil. Gitu ya, perusahaannya masih kecil. Tapi kalau misalkan kalian bikin laporan, dikasihin dulu ke supervisor.
nanti supervisor kasihin ke Asman atau asisten manajer. Dikasihin ke manajer, baru dikasihin ke direktur. Nah, itu baru perusahaannya perusahaan yang besar. Biasanya seperti itu. Kayak gitu. Kalau misalkan si perusahaannya dilihat gede atau kecilnya. Makanya kalau makin banyak filter, berarti makin banyak pengendalian, termasuk juga di dalam hal PPN. Begitu ya untuk materi kita di perencanaan pajak untuk PPN. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan atau yang mau diskusikan. Dipersilakan. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada pertanyaan, ada tugas ya, dikumpulkannya minggu depan. Nanti bisa dicek di tenggat waktunya di Classroom ya. Jadi jam 6.59 ya. Jam 6.59. Ya betul ya, jam 6.59 tanggal 17. Atau hari Kamis depan. Kalau mau dikerjakan sekarang boleh. Untuk soal latihan, nggak usah dikerjakan semua ya. Kalian kerjakan soal nomor 2. Kemudian soal nomor 4. Kemudian soal nomor 6. 2, 4, 6. Ya. Dua, 4, 6. Itu untuk soal latihan. Cuman 3 ya. Nggak apa-apa lah ya, 3 dulu ya. Nah, karena kan kalian mah sukanya kasus gitu ya, yang angka-angka gitu. Suka pada nggak afdol gitu kalau kalian nggak ngitung-ngitung teh gitu ya. Ya udah saya kasih deh gitu ya. Kalian cuman ngerjain nomor kasus soal 1 sama soal kasus yang ke-3. Gampang lah ya. Soal kasus 1 sama 3. Jadi tugasnya cuma 5. Tugasnya cuma 5. Soal latihannya nomor 2, nomor 4, sama nomor 6. Soal kasusnya nomor 1 sama nomor 3. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Biasanya ini ya. Soalnya terlalu sedikit. Biasanya ini ya, tesnya ya, biasanya suka pengen banyak ya tesnya ya. Cukup 5 tesnya. Atau pengen tambah lagi kayaknya kurang ya? Enggak, udah Pak. Udah 5 atau kurang 5? Udah cukup, Pak. Ya sudah deh kalau begitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak mau tanya. Ya silakan. Dikerjakannya PDF atau ditulis tangan atau bebas Pak? Tulis tangan biasa aja, tulis tangan di scan gitu. Ya cara ngerjainnya ditulis tangan, kemudian di scan, upload biasa kayak gitu ya.
Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jangan lupa juga diupload. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, tanggal 17 Desember, insya Allah. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.